اللهم زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي. Metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir. Pelajaran Gharib, jilid 8. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan metode Ad-Jani dan alhamdulillah kita masih melanjutkan di jilid 8 halaman 14, masih melanjutkan pada halaman 14 yang untuk kalimat majreha sudah kita bahas pada video sebelumnya dan sekarang kita akan membahas pada kalimat irkam ma'na. Kata ini harus dibaca idgham. Idghamnya mutajanisain. Apa, bagaimana, dan apa saja hurufnya? InsyaAllah kita akan membahasnya pada video kali ini. Pada kata irkab ma'na, kata ini ba sukun bertemu dengan huruf mim harus dibaca idgham mutajanisain. Apa yang dimaksud dengan idgham mutajanisain adalah idgham atau memasukkan huruf kepada huruf yang ada di depannya yang terjadi ketika bertemunya dua huruf yang sama makhrajnya dan beda sifatnya. Sama makhrajnya, beda sifatnya. Dan syaratnya adalah huruf yang pertama harus sukun dan huruf yang di depannya adalah berharokat atau mutajanisain shaghir. Kalau berharokat semua namanya mutajanisain kabir. Namun demikian tidak semua huruf yang makhrajnya sama dan sifatnya berbeda ketika bertemu dibaca idgham. Pada bacaan riwayat Imam Hafs, idgham mutajanisain hanya berlaku pada 7 keadaan, di mana huruf-hurufnya adalah sebagai berikut. Keadaan 1 adalah huruf ta bertemu dengan huruf to. Huruf ta sukun bertemu dengan huruf to. Ta dan to adalah dua huruf yang makhrajnya sama tetapi memiliki sifat yang berbeda. Kalau ta sifatnya istifal sementara to adalah isti'la. Salah satu perbedaannya. Contohnya pada kalimat seperti apa? Berikut contohnya. Di sini ada ta sukun di depannya huruf to. Maka cara membacanya harus diidghamkan. Dan dari 7 keadaan idgham mutajanisain seluruhnya dibaca dengan idgham kamil atau idgham sempurna kecuali pada 1 keadaan. Jadi dari 7 keadaan, 6 keadaan dibaca idgham kamil atau idgham sempurna dan 1 keadaan dibaca dengan idgham naqis atau idgham tidak sempurna. Bagaimana cara membacanya ketika ta sukun bertemu dengan to? Di sini idghamnya adalah idgham sempurna, idgham kamil. Maka huruf ta dilebur sifat dan hurufnya kepada huruf yang ada di depannya. Sehingga dibacanya adalah waqalat. Jadi langsung isti'la masuk kepada huruf to. Tidak dibaca waqalat to. Seperti itu. Istifal kemudian isti'la atau sifat ta kemudian sifat to. Tetapi langsung masuk kepada sifat dan huruf to. Wa qala ta'ifatun. Sehingga cara membacanya la to. Langsung masuk ke huruf to. Huruf ta sukunnya benar-benar dilebur atau idgham kamil sempurna. Itu huruf ta sukun bertemu dengan huruf to keadaan 1. Sekarang keadaan 2 yaitu terbalik. Bertemunya adalah to sukun bertemu dengan ta. Jika keadaan 1 ta sukun bertemu dengan to, keadaan yang kedua adalah to sukun bertemu dengan ta. Contoh kalimatnya adalah lain, di sini dibaca iqlab sehingga dibaca mim. Laim basal to sukun kemudian ta.
Nah, satu keadaan yang dibaca idghamnya tidak sempurna adalah pada keadaan dua ini. Kenapa? Karena sifat dari huruf to lebih kuat dibanding dengan huruf ta. Sehingga huruf to tidak mungkin dilebur kepada huruf ta. Sehingga dibaca idgham naqis. Apa perbedaannya idgham kamil dengan idgham naqis? Idgham kamil, huruf yang pertama benar-benar dilebur seluruhnya, tidak tersisa sifat maupun makhrajnya, apalagi di sini makhrajnya sama. Sementara idgham naqis, huruf yang pertama tidak dilebur secara sempurna, sehingga pada kalimat la im basalta di sini tidak bisa dibaca la im basatta langsung kepada huruf ta, tidak bisa seperti ini. Karena jika dibaca laim basatta, maka ini namanya idgham kamil. Sementara to sukun bertemu dengan ta dibacanya idgham mutajanisain naqis. Lalu bagaimana cara membacanya? Adalah dengan cara tetap menjaga sifat huruf to. Perhatikan laim basalta, pertama salt pada huruf to sifatnya isti'la, kemudian ta, basal ta, seperti itu. Namun hati-hati jangan sampai ta-nya menjadi isti'la juga, po, seperti itu. Karena ta-nya harus istifal. Sehingga perhatikan cara membacanya, laim basal masih isti'la, basal ta, seperti itu. Sekarang keadaan yang ketiga yaitu huruf ta sukun bertemu dengan huruf dal. Ta dan dal memiliki makhraj yang sama. Yang membedakan adalah sifatnya. Mengenai sifat-sifat huruf silahkan Anda lihat kembali pada video jilid 1. Apa contoh kalimatnya? Contoh kalimatnya adalah athqalat da'wallaha. Di sini ada ta sukun bertemu dengan huruf dal. Maka cara membacanya adalah karena ini berlaku idgham mutajanisain kamil, maka huruf ta sukun benar-benar dilebur sifatnya kepada huruf dal. Sehingga kita cara membacanya adalah athqaladda. Langsung ke huruf dal. Athqaladda wallaha. Selanjutnya keadaan yang keempat terbalik dari keadaan yang ketiga. Jika yang ketiga ta bertemu dal, yang keempat adalah dal sukun bertemu dengan ta. Contohnya qad tabayyana, dal sukun di depannya huruf ta. Maka dilebur dal sukunnya kepada huruf ta secara sempurna atau idgham kamil. Karena sekali lagi yang dibaca tidak sempurna pada 7 keadaan idgham mutajanisain hanya pada keadaan kedua yaitu to bertemu dengan ta. Perhatikan cara membacanya. Cara membacanya adalah qatta, tidak qatta tetapi qatta. Sehingga huruf dal benar-benar dilebur kepada huruf ta atau diidghamkan. Qatta bayyana, seperti itu. Jadi perhatikan keadaan 1 2 3 4 hurufnya adalah ta to ta, ta dal dal ta. Dua pasang yang berkebalikan. Ta dengan to dengan ta dengan dal dengan ta. Kita sudah membahas 4 keadaan. Sekarang tinggal 3 keadaan lagi. Keadaan yang kelima yaitu huruf zal bertemu dengan huruf wa. Zal dengan wa memiliki makhraj yang sama. Hanya sifatnya saja yang satu istifal, yang satu isti'la. Atau yang satu di bawah, yang satu naik ke atas. Contoh kalimatnya adalah idh zalamu. Karena di sini juga idghamnya adalah sempurna, maka huruf zal sukun dilebur kepada huruf wa. Dengan demikian cara membacanya adalah seperti ilwa. Ilwa, langsung masuk ke isti'la, wa. Tidak dibaca ilwa. Kalau ilwa berarti idzalnya, sifat zalnya masih ada.
tetapi ini dilebur sempurna kepada huruf dha, sehingga dibaca idzalamu. Idgham mutajanisainnya kamil atau sempurna. Selanjutnya keadaan yang keenam yaitu huruf fa bertemu dengan huruf dzal. Fa, dzal, dha itu memiliki makhraj yang sama, hanya sifatnya yang berbeda. Contoh kalimatnya yaitu yalhath dzalika. Fa sukun bertemu dengan dzal. Sehingga cara membacanya adalah fa dilebur kepada huruf dzal atau dimasukkan atau diidghamkan. Sehingga cara membacanya yalhadzalika. Yalhadzalika. Jadi fa sukunnya tidak terbaca karena sudah dilebur ke huruf dzal. Dileburnya secara kamil atau secara sempurna. Lalu keadaan yang terakhir, yang ketujuh adalah ba bertemu dengan mim. Ba bertemu dengan mim, contoh kalimatnya adalah seperti yang dimunculkan di dalam judul video ini, yaitu irkab ma'ana. Karena ba bertemu dengan mim, sama-sama memiliki makhraj yang sama namun sifatnya yang berbeda, maka ba dilebur kepada huruf mim secara sempurna. Sehingga cara membacanya adalah irkam. Ba sukunnya sudah dilebur, sifatnya maupun makhrajnya karena makhrajnya sama. Sifatnya pun dilebur karena idghamnya sempurna atau kamil. Irkam ma'ana. Jadi tidak dibaca irkab ma'ana tetapi irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Seperti itu. Ini yang dinamakan idgham mutajanisain, yaitu bertemunya dua huruf yang memiliki makhraj yang sama tetapi sifat yang berbeda. Dan pada riwayat Imam Hafs hanya terjadi pada 7 keadaan. Selain 7 keadaan ini tidak dibaca idgham mutajanisain. Contohnya bagaimana jika mim bertemu dengan ba, kebalikan dari keadaan yang 7. Maka mim dengan ba tidak lagi dibaca idgham, tetapi justru dibaca dengan kaidah yang lain, yaitu dibaca secara ikhfa syafawi. Jadi cara membacanya tidak dibaca ilaihib bihadiyatin, tetapi justru dibaca ikhfa syafawi atau didengungkan. Ilaihim bihadiyatin. Tidak dibaca ilaihib, tetapi ilaihim, mim sukunnya tetap dibaca, tidak diidghamkan kepada huruf ba. Padahal mim dengan ba memiliki makhraj yang sama dan sifat yang berbeda, sebagaimana kaidah nomor 7 atau keadaan nomor 7. Namun hanya ada 7 keadaan, sehingga selain 7 keadaan tersebut tidak dibaca idgham. Oleh karena itu kita tinggal menghafalkan saja huruf-hurufnya pada 7 keadaan, yaitu ta, ta, dal, ta. Ini 2 pasang yang berkebalikan. Kemudian zal, dha, tha, dzal, ba, mim. 7 keadaan ini saja. Ini yang dinamakan idgham mutajanisain. Dan kalimat yang muncul pada judul adalah contoh ba sukun bertemu dengan mim atau keadaan yang ke-7. Di mana dari 7 keadaan ini hanya 1 keadaan yang dibaca idgham naqis atau tidak sempurna. Idghamnya tidak sempurna. Yang lainnya dibaca sempurna. Jadi dilebur dan dimasukkan ke huruf yang ada di depannya. Kecuali to bertemu dengan ta, maka sifat dari to tetap ada, kemudian masuk kepada huruf ta. Sebagaimana yang tadi sudah dicontohkan. Sekarang kita lihat bagaimana tertulis di dalam mushaf, baik standar Depak maupun standar Madinah. Cara penulisan idgham mutajanisain. Di sini yang atas adalah cetakan Depak RI dan yang bawah adalah cetakan Madinah. Perbedaannya adalah pada kata irkam ma'na yang dicetakkan Depak, pada huruf ba tetap diberikan tanda sukun. Sementara dicetakkan Madinah modelnya adalah pada huruf ba tidak diberikan tanda. Seolah-olah ini menunjukkan bahwa irkam ma'na, ba-nya tidak dibaca.
Dan di debug, di standar debug, bisa saja ada kemungkinan si pembaca membaca irkab ma'na atau irkab ma'na. Seperti itu. Hati-hati, ini baknya harus dilebur ke huruf yang ada di depannya, atau istilah tajwidnya adalah idgham mutajanisain, atau lengkapnya adalah idgham mutajanisain shaghir kamil. Sehingga cara membacanya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya rkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ya bunayya rkam ma'ana. Jadi irkam ma'ana, bukan irkab ma'ana. Ini adalah idgham mutajanisain. Demikianlah video kali ini. Semoga ini membantu kita dalam memahami cara membaca kalimat irkam ma'ana atau kalimat lain yang dihukumi idgham mutajanisain. Sampai jumpa di video selanjutnya dan insya Allah kita bisa. آمين صدق الله العظيم صدق الله الكريم صدق الله الحليم صدق الله الذي أنزل الفرقان